Salam saudara yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, kita melanjutkan pelajaran kita tentang Tuhan adalah gembalaku atau Tuhan adalah gembala yang baik. Kita sampai di ayat 2b. Bunyinya demikian, saudara. Daud berkata, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, Ia, yaitu gembala, membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, kita perlu tahu bahwa domba itu hanya bisa minum air dari sungai yang tenang atau dari tempat air yang tenang, saudara. Domba tidak akan mau minum kalau misalnya sungai itu beriak atau bergejolak, saudara, atau berarus deras. Domba tidak mau minum di air yang seperti begitu. Domba hanya mau minum di air yang tenang, saudara. Ya, di air yang tenang yang tidak bergelombang, tidak bergejolak. Kenapa demikian? Karena domba ini memiliki bulu yang sangat tebal, saudara. Memiliki bulu di sekujur tubuhnya yang sangat tebal. Nah, kalau kena air itu, ya, kalau misalnya ada minum di sungai yang beriak atau bergejolak dan kecipratan air di tubuhnya dan kena bulunya, saudara, maka akan membuat bulu-bulunya itu terasa berat. Ya kan, kalau bulunya terasa berat, maka kemungkinan domba itu bisa jatuh dan terseret, jatuh ke dalam sungai dan terseret oleh derasnya arus, saudara. Itulah sebabnya domba tidak mau kalau air itu tidak tenang. Harus tenang, baru dia bisa nyaman untuk bisa minum sepuasnya, saudara. Nah, saudara, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita sebagai dombanya Allah, sebagai dombanya Tuhan, kita memiliki sumber air yang tenang, yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Iya kan, saudara? Yesus berkata di dalam Yohanes 7 ayat 37, barang siapa haus, ya siapa saja, barang siapa saja, ya siapa saja, Yesus mengundang. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Apakah saudara haus? Apakah saudara lagi butuh untuk disegarkan dengan air yang tenang, air yang hidup? Datang kepada Yesus yang akan menyegarkan jiwa, memberikan kedamaian, ketentraman, bahkan di tengah badai sekalipun. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang. Mari kita datang kepada Yesus yang adalah sumber air hidup itu. Dia akan memberikan kelegaan, dia akan memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Bahkan Yesus pernah berkata, marilah kepadaku, di dalam Matius, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, Yesus sebagai air hidup akan memberikan kelegaan bagi setiap jiwa-jiwa kita yang letih. Apakah saudara letih hari-hari ini? Barangkali letih di pekerjaan. Barangkali letih karena persoalan pergumulan hidup. Letih karena sakit penyakit. Letih karena khawatir, cemas akan hari esok, saudara. Mari datang kepada Yesus yang akan memberikan damai sejahtera, yang akan memberikan ketenangan bahkan di tengah badai sekalipun. Yesus berkata, dia akan memberikan kelegaan bagi jiwa kita. Haleluya. Itulah air hidup, saudara. Air yang tenang yang akan terus menyegarkan setiap sendi-sendi kehidupan kita, sehingga kita terasa aman dan puas. Jiwa kita lega, saudara. Ada banyak orang di luar sana yang walaupun kelihatannya, saudara, berkecukupan, tetapi sebenarnya jiwanya kering kerontang, saudara. Kenapa? Karena tidak diserami dengan air hidup. Manusia butuh yang namanya air kehidupan yang bisa menyegarkan jiwa. Dan itu tidak bisa digantikan oleh popularitas, kekayaan, jabatan, atau apapun itu. Hanya Yesus yang bisa memberikan kelegaan itu. Amin, saudara. Kemudian Yesus berkata, ketika berbicara dengan perempuan Samaria di sumur, Yesus berkata, saudara, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bukan hanya sesaat, selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Luar biasa. Bukan hanya puas, tetapi air yang diberikan itu menjadi mata air yang tidak pernah habis-habisnya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa. Jadi, air yang Yesus tawarkan ini bukan hanya untuk sementara, tetapi air yang diberikan Yesus adalah akan menjadi mata air yang akan terus memancar tiada hentinya. Kenapa, saudara? Karena ketika kita menerima Yesus Kristus, sang sumber air itu, Dia akan hidup di dalam kita, saudara. Kalau Yesus hidup di dalam kita, itu artinya air kehidupan itu akan terus memancar dan keluar, dan itu yang tidak akan pernah berhenti. Jiwa kita akan tetap tenang untuk selama-lamanya. Bahkan sumber air itu, Yesus sendiri itu akan memancar keluar dan memberkati banyak orang di sekeliling kita. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur punya Allah yang membimbing kita ke air yang tenang, yaitu Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita, menjadi mata air yang terus memancar. Haleluya, haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau membimbing kami di air yang tenang. Bahkan air kehidupan itu memancar terus dalam kehidupan kami tiap hari karena Engkau hidup di dalam kami. Kami bersyukur biar Engkau memberkati setiap umat-Mu hari ini. Biarlah mata air kehidupan itu terus memancar dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mendapatkan kelegaan, bahkan memancarkan air itu kepada orang lain. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.